Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami, Bang Kapitra. Silakan Anda tanggapi dulu ya, karena sempat tadi ada contoh yang disampaikan oleh Bang Doli soal Yusuf Kala yang juga kader Golkar, tapi ternyata juga berbeda gitu dengan arahan dari Partai Golkar pada saat itu. Apakah itu yang dilakukan oleh PDIP saat ini? Jangan-jangan menitipkan kader di lawan koalisi? Itu beda, itu tidak apple to apple ya. Karena Pak Yusuf Kala tidak sedang ditugaskan sebagai wali kota waktu itu, dia lagi free. Sementara ini kan sedang ditugaskan partai menjadi wali kota. Jadi beda situasinya dan kondisinya beda. Bagi PDI ini melihat situasi seperti ini hal yang biasa saja. Ada orang yang datang dan pergi itu, ya itu hak azazinya. Tetapi kan harus jelas ya, seperti disampaikan oleh Ketua PC Solo, ya datang tanpa muka, pulang dapat punggung lah ya. Kalau tidak ingin lagi dengan PDIP, ya pamitlah baik-baik. Tapi kalau masih ingin dengan PDIP, ya PDIP tentu punya aturan tata caranya sendiri, ya. Nggak mungkin konfrontasi dalam satu partai kan nggak mungkin, bahwa ada istilah pasang dua kaki, itu nggak mungkin benar itu terjadi. PDIP tidak punya moral politik seperti itu ya. PDIP itu jelas hitam putihnya bahwa kalau sudah nyalonkan seseorang ya kita fokus pada satu orang, tidak kemana-mana, tidak berpindah ke lain hati. Tapi kenapa kalau meminjam tadi statement dari Mas Adi, kenapa Gibran tidak di Budiman Sujatmiko-kan? Kan gampang, dan itu juga pernah dilakukan oleh PDIP. Iya, bukan itu masalahnya. Artinya yang kasusnya berbeda, kasusnya kan berbeda. Jadi ini silakan yang pergilah yang pamit kan, ya, yang pergilah yang menyatakan bahwa tidak ingin bersama lagi, ya. Kita kan orang tuan rumah, ya, yang datang ke rumah dilayani dengan baik, ya, difasilitasi dengan baik. Ya, kalau sudah tidak berkenan, tidak ingin bersama, itu hak azazi, silakan aja, seharusnya kan begitu. Sehingga artinya saling melepas dan merelakan, ya. Nah, tetapi kalau pergi begitu Jangan-jangan saja PDIP kan yang belum rela nih, Bang Kapitra. Oh enggak, kita fokus untuk menangkan Ganjar dan Mahfud MD. Kita semua energi partai tertuju pada satu titik saja, bagaimana memenangkan Pileg dan memenangkan Pilpres. Dan ini kan sudah teruji secara dari reformasi, kita memenang Pileg ya. Dan dua periode terakhir, 10 tahun terakhir ini kan kita juga pemenang Pilpres. Jadi ya kita fokus ke sana, kita tidak pikirkan, kan itu sudah selesai. Kalau menyalonkan kan sudah selesai, ya, seperti tadi Dinda Doli bilang sudah ada konstannya 3 orang peserta, 3 pasang peserta Pilpresnya. Bagi kami ya fokus kepada memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Dan itulah yang menjadi tujuan utama sekarang PDIP. Bang Doli, kalau kemudian jangan-jangan tadi Mas Adi katakan, oh ini bagian strategi politik yang juga dilakukan oleh PDIP dan Gibran. Sehingga saling sandera satu sama lain, gak ada yang berani mengundurkan diri dan juga gak ada yang berani pecat. Tanggapan dari Anda seperti apa? Jangan-jangan kemudian kalau situasinya masih deadlock seperti ini, bacawa pres Anda juga masih bisa diklaim menjadi kader dari PDIP, Bang Doli? Iya, saya kira kita buat simpel aja ya. Dan ini kan sekarang sedang menuju ke sana ya. Tadi Saudara Gibran mengatakan dalam waktu dekat akan ketemu dengan pimpinan PDIP di Solo. Nah, saya kira itu kan salah satu jalan keluar yang mau ditempuh ya kan, supaya ya jangan ngapain sih kita ribet-ribet terus deadlockan soal keanggotaan partai politik. Seperti yang saya kan simpel aja keanggotaan ini. Ada orang yang masih bertahan. Ya saya misalnya contohnya saya mau saya anggota Partai Golkar. Tapi kalau Partai Golkarnya nggak mau saya, kan ada mekanismenya sendiri gitu. Dan memang kalau dibandingkan dengan dulu kita dengan Pak Yusuf Kala memang berbeda, nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Dan kita waktu itu
ada juga mekanisme organisasi yang diberlakukan terhadap beberapa orang juga pada saat itu yang beda sikap politiknya gitu. Nah, jadi nanti kita tunggu saja apa langkah yang diambil Progresnya oleh ya. saudara Gibran. Nah, dan kalau kemudian ya tadi jangan-jangan memang masih terlalu cinta sama PDIP kan kira-kira begitu. Nah, kalau orang cinta nggak dikasih bertepuk sebelah tangan, ya itu tergantung dari yang sebelah, yang punya tangan sebelahnya lagi kan kira-kira gitu mau diapain kan kira-kira gitu. Oke. Baik, Mas Adi, silakan tanggapi statement terakhir dari cinta bertepuk sebelah tangannya Bang Doli itu. Dan ini siapa yang akhirnya akan mengalah sih? Karena situasi ini kan nggak mungkin akan terus-terusan bisa bertahan, Mas Adi. Ya kalau bagi saya yang melihat ini dari jauh, pastinya Gibran itu masih cinta lah sama PDIP. Karena kebersamaannya ini bukan soal 3 tahun di Solo, tapi ini kan menyangkut bagaimana keluarga besar Pak Jokowi yang saya kira sudah 23 tahun bersama PDIP ya. Tapi pada setting bersamaan Gibran pun juga tidak bisa menahan diri. Ada kesempatan bisa maju mendapatkan begitu banyak dukungan dari partai politik, terlepas dari apapun dukungannya itu ya, Ya. untuk bisa maju di 2024 bersandingan dengan Prabowo Subianto. Inilah yang saya kira ada kerumitan-kerumitan yang sampai saat ini belum bisa dijelaskan, Mbak. Bisa dibayangkan siapa yang tidak minat, jangankan Gibran, saya, Bang Doli, Bang Kapitra, kalau ada kesempatan untuk bisa maju di Pilpres, apalagi diusung oleh kekuatan politik besar, pasti merem aja dia. Menyatakan diri untuk bisa bertanding, bisa dibayangkan. Ada ketua umum partai yang sudah hampir 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Setiap pemilu bikin billboard, bikin baliho, bikin relawan. Sudah begitu banyak mengeluarkan logistik, tapi tak punya kesempatan dan kemewahan untuk bisa bertanding. Gibran yang posisinya kebetulan anak presiden, punya kemewahan itu. Oleh Dan itu karena tidak akan itu saya dilewatkan. mengatakan, betul tidak mungkin bisa dilewatkan meski pada saat yang bersamaan harus memiliki hubungan cinta yang rumit dengan partainya. Inilah yang kemudian terjadi sampai hari ini. Gibran pun tak kunjung mengembalikan kartu anggotanya. Begitupun dengan PDIP yang rasa-rasanya juga agak sulit sebenarnya melepaskan Gibran dan Pak Jokowi dalam konteks ini karena ini jelang pemilu. Oleh karena itu ya ini saling nunggu aja siapa yang memulai dialah yang kemudian akan mengakhiri. Termasuk soal bagaimana efek negatifnya kalau kemudian tiba-tiba dipecat atau meninggalkan mengembalikan kartu tanda anggota dalam rentang waktu 3 bulan menuju Pilpres ini saya kira tidak kondusif. Pemilih kita cenderung itu ngebully dan bahkan membabi buta kepada orang, kepada institusi dan partai yang cenderung dolim dan menghakimi kadernya, saya kira begitu, atau meninggalkan partainya karena hanya demi kepentingan kekuasaan politik jangka pendek. Baik, jadi situasi si malakama lah bagi kedua belah pihak. Kita nanti lihat progresnya seperti apa. Kata Mas Gibran akan ditindaklanjuti surat yang sudah diterima dari DPC Solo. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.